Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan bahwasanya kejayaan, kesuksesan hanya dalam amalkan agama secara sempurna. Siapapun dia, orang kaya kah, orang miskin kah, orang tua kah, anak muda kah, apabila amalkan agama dengan sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjayakan, mensukseskan dunia yang sementara dan akhirat yang selamanya. Jadi alhamdulillah hadirin dimanapun kita berada. Jadi sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulnya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak selalu manusia ke dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bercerita atau menceritakan pengalaman saya ketika saya di pondok pesantren. Masya Allah sekali ya hadirin. Ketika itu saya kelas 3 SMP. Saya dulu sebelum mondok sampai sekolah formal SMP. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu saya di SMP ini dikatakan orang yang Masya Allah sekali, terkenal. Terkenalnya dalam artian bukan karena kecerdasan, bukan karena prestasi, mungkin karena frustasi. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maknanya apa? Hidayah itu memang mahal. Hidayah itu memang mahal. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah bukan karena dia anak nabi, bukan karena dia anak daripada ustadz, bukan karena dia anak daripada ulama. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seluruh hambanya yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki hidayah itu turun untuk orang tersebut. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidayah adalah perkara yang sangat mahal. Bahkan seorang anak nabi sebagaimana Nabi Nuh, anaknya tidak taat, Allah Subhanahu wa taala binasakan. Seorang paman Nabi Abu Jahal, Abu Lahab tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah binasakan. Akan tetapi Sayyidina Bilal bin Rabah, beliau adalah suku daripada suku Habasyah, yang mana beliau ini orang Habasyah ini orangnya hitam-hitam, akan tetapi beliau sudah dijamin masuk surga. Termasuk sahabat yang nama-namanya dicantumkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW di dalam surga, yakni Bilal bin Rabah. Kenapa Bilal bin Rabah ini diberikan Allah Subhanahu wa taala hidayah? Karena begitu banyak siksaan-siksaan dari orang kafir, pengorbanan beliau Sayyidina Bilal bin Rabah, orang yang pertama kali mengumandangkan daripada azan. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang dulu mungkin lebih kejam, orang dulu lebih beringas. Sebagaimana Sayyidina Umar, beliau Masya Allah sekali, taruhannya dikatakan beliau jikalau taruhan ini taruhan dengan ibu-ibu yang sedang hamil. Ketika ada seorang yang sedang hamil sama temannya, beliau taruhan bahwasanya yang di dalam janinnya ini laki-laki atau perempuan. Maka ada yang mengatakan laki-laki, ada yang mengatakan perempuan, dan itu pun tidak ditunggu melahirkan, langsung dibedah di depannya langsung.
Jadi maknanya apa hadirin? Hidayah itu memang perkara yang sangat mahal. Hidayah bukan seperti hadiah. Saya menjemput hidayah, Masya Allah sekali. Banyak cacian, banyak makian. Awal-awal dibilang so alim, so ustadz, so apa. Akan tetapi itu sebagaimana menjadi doa bagi kita. Orang mendoakan kita menjadi alim, alhamdulillah mondok alim. Orang mendoakan kita menjadi ustadz, alhamdulillah di pondok dapat SNI Ustadz Dorofiki, standar nasional Ustadz, Ustadz Indonesia, belajar minhat, alhamdulillah. Berarti itu doa daripada doa mereka yang dulu mencaci, sekarang mereka mengetahui. Yang dulu membuli, sekarang mereka juga mengetahui. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan hidayah itu tidak semudah kita membalikkan tangan. Akan tetapi tidak sulit sebagaimana kita membalikkan gunung. Jadi perjalanan hidayah ketika kita ingin hijrah, maka kita harus mencari suasana ketaatan. Kenapa? Karena suasana ketaatan adalah kunci untuk kita berhijrah. Ketika kita berkawan dengan orang yang taat, maka kita ikut-ikut taat. Begitu juga sebaliknya, ketika kita seorang yang taat berkawan dengan orang yang maksiat, maka ikut-ikut maksiat ketika imannya tidak kuat. Cerita saya ketika saya sebelum mondok pesantren itu, Masya Allah sekali. Mungkin dari teman-teman yang melihat daripada video saya mungkin tahulah siapa saya dulu. Nggak perlu diceritakan, aib tidak perlu diumbar. Akan tetapi menjadi daripada wujud syukur kita, sekarang kita menjadi seperti ini, menjadi daripada seperti ini, dan bisa menjadi motivasi. Bagaimana dulu nakalnya kayak gimana, sekarang kok bisa hijrah, Jadi hijrah ini tidak mudah hadirin. Hijrah ini butuh proses, memang butuh proses yang sangat panjang. Jadi banyak sekali ujian-ujian, banyak sekali daripada rintangan-rintangan kita untuk berhijrah. Bahkan ketika saya ingin mondok pesantren dulu, saya lulus SMP belum bisa baca Al-Quran, Iqra aja belum khatam. Kemudian saya minta mondok sama orang tua saya. Kebetulan orang tua saya sudah broken home, udah nggak menjadi satu. Kemudian saya ikut ayah. Setelah itu saya niat daripada mondok pesantren. Maka kata ayah, kalau kamu mau mondok nggak akan dibiayain. Saya tetap maksa untuk mondok pesantren. Ketika itu, suatu ketika waktunya sudah pas, langsung saya packing barang. Saya bilang sama ayah, saya mau berangkat ke pondok pesantren. Apa kata ayah? Ayah diam saja. Ayah saya diam saja. Bapak saya diam saja. Orang tua saya diam saja. Maka ketika itu saya pamitan. Jangankan diantar sampai pondok pesantren. Mungkin sekarang banyak yang orang tuanya memanjakan anaknya, diantar pakai mobil, seperti ini kan, seperti itu kan. Akan tetapi saya jangankan diantar sampai pondok pesantren, diantar sampai depan rumah pun tidak, diantar sampai depan pintu pun tidak. Kenapa? Dulu orang tua saya menyangka bahwasanya mondok ini masa depannya akan suram. Mungkin menjangka seperti itu, apalagi mondoknya yang berjubah. Sedangkan jubah ini sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'iya fil jannah." Barang siapa menghidupkan sunnahku, sungguh dia cinta padaku. Barang siapa cinta padaku, maka di dalam surga bersamaku. Kemudian, man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajri ati syahid. Jadi barang siapa berpegang teguh dengan sunnahku dikala rusaknya umatku, maka baginya pahala 100 orang mati syahid. Maka itu hadirin, menghidupkan daripada sunnah baginda Nabi Muhammad SAW sekarang seperti asing. Jubah asing, peci asing, jenggot asing. Itu asing semua bagi orang-orang yang tidak tahu dan tidak mau tahu. Bahkan yang tahu tapi dia tetap nggak mau amal, seperti itu, menghina daripada sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya pas itu
saya memaksakan diri untuk mondok pesantren. Apa kata orang tua saya? Saya dikasih uang pas itu, wallahi saya sebenarnya jarang juga menyebut, maksudnya bersumpah, karena tidak baik kita bersumpah, sering bersumpah. Nah, tapi pas itu saya memang dikasih uang 10.000. Entah pas itu 2016 itu mengetes saya atau emang nggak ada uang lagi. Akan tetapi saya tetap berangkat saja dengan uang 10.000 itu mondok. Kemudian orang tua saya bilang seperti apa? Sebenarnya saya itu nggak ridho kalau kamu masuk di pondok. Nah, kemudian orang saya bilang seperti itu. Kemudian saya menjawab bahwasanya kalau misalnya bapak nggak ridho saya mau mondok, saya mau mondok terus sampai bapak ridho. Itu pengorbanan, hadirin. Itu daripada pengorbanan, daripada mengusahakan, daripada hidayah. Kita sudah diberi hidayah, sudah diberi petunjuk, yang tadinya nakal ke dalam petunjuk, dan kita harus mengikuti daripada alurnya, mengikuti daripada alur hijrah, mencari daripada suasana-suasana taat. Dulu teman-teman saya bukan satu dua yang peminum, teman-teman saya bukan satu dua yang tatoan, bukan satu dua yang suka berkelahi, geng motor yang nebas kepala, bukan satu dua. Akan tetapi hidayah itu datang kepada saya. Bahkan Sayyidina Umar pun seperti itu dulu, lebih kejam mungkin. Akan tetapi hidayah datang kepada saya ketika saya kelas 3 SMP. Jadi hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, teman saya pun pada kaget. Teman-teman saya pun pada bingung. Loh, kok tiba-tiba kau jadi ustadz? Tiba-tiba kamu kok jadi seperti ini? Gimana ceritanya? Maka saya mau jawab satu-satu pun nggak mungkin saya jawab satu-satu. Maka mungkin daripada video ini bisa daripada orang yang bertanya-tanya bisa tahu. Itulah hijrah. Hijrah dari yang tidak baik ke perkara yang baik. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika saya dikasih uang seperti itu, ketika saya dikasih uang sebesar 10.000, saya tetap mondok. Dengan saya terpaksa, bukan terpaksa juga, dengan saya memaksakan diri saya untuk harus menuntut daripada ilmu agama. Karena ilmu agama ini ilmu yang sangat penting. Ibadah kita, sholat, sedekah, puasa, haji, muamalah, muasyarah, akhlak, tanpa daripada ilmu agama semuanya akan salah. Bahkan ulama katakan bisa tertolak ibadah tanpa menggunakan ilmu. Kemudian saya itu mujahadah sekali, susah payah. Pertama saya bukan di Magelang, saya di Pondok Cabang Magelang, di Pak Kiai Tabiin. Di Pak Kiai Tabiin bahkan saya diangkat jadi anak angkat oleh beliau. Jadi saya kadang ikut pengajian beliau, kemana-mana saya ikut pengajian beliau, seperti itu. Saya di situ susah-susah, bahkan duit 2.000 itu masya Allah sekali, berharga betul pas itu. Duit 2.000 berharga betul bagi saya. Berharga itu duit 2.000 dulu. Kemudian waktu demi waktu orang tua ditanya sama orang kampung, kemana anak kamu, nggak pernah kelihatan. Anak saya di pondok pesantren. Dari situlah orang kampung, bahwasanya orang kampung tersebut pada mengatakan, oh bagus itu anak sekarang di pondok pesantren. Anak-anak sekarang udah tingkah lakunya kayak gimana. Bukan saya menghitungkan anak-anak yang tingkah lakunya gimana, akan tetapi orang-orang itu mengatakan seperti itu. Dan saya pun dulu kayak gitu. Jadi itulah daripada perjalanan daripada hijrah. Dan itu tidak itu. Ini kalau dirincikan videonya panjang, masya Allah. Mungkin nanti saya akan dalam video yang lain saya akan membawakan mungkin saya akan meneruskan daripada video ini di video yang lain. Mungkin supaya kalian bertanya-tanya, itu baru saya dari rumah ke pondok pesantren, belum nanti di pondok pesantrennya gimana pindah sampai saya ke India, sampai saya mungkin dakwah ke sana ke sini, dari Aceh ke Jawa Timur, ke India, ke Sri Lanka, ke Malaysia. Masya Allah sekali perjuangan daripada mencari daripada hidayah, karena hidayah ini harus dicari, bukan hadiah yang ditunggu. Mungkin hadirin Allah Subhanahu wa taala, dukung terus dakwah media kami dengan doakan dan subscribe apa itu agar kita sama-sama bisa berlomba-lomba dalam kebaikan.
Jadi ana yang berbicara, kalian mungkin yang mendengarkan dan menyampaikan, itu kalian juga berpahala. Inilah nonton YouTube berpahala, mendapatkan ilmu dan berpahala. Mungkin seperti itu aja. Jangan lupa kita share video ini, bagikan, dan semoga Allah SWT menjadikan dan pengorbanan kita Allah SWT terima dunia dan akhirat, dan Allah SWT lapangkan rezeki kita, mudahkan urusan kita dunia dan akhirat selalu daripada bimbingan jalan yang lurus. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.